Bismillahirrahmanirrahim. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat yang tiada hentinya bagi kita semua. Teriring salawat dan taslim kepada seluruh wali-wali Tuhan yang ada di muka bumi, dan terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia. Adapun pembahasan kami yaitu komunikasi dalam organisasi. Dalam setiap organisasi yang merupakan struktur sosial yang ada di masyarakat modern ini, menyingkapkan lebih jauh bahwa mereka pun yang menjadi anggota setiap organisasi senantiasa mencoba untuk menunjukkan keseimbangan yang tepat dan sekiranya dapat diusahakan untuk dibina agar intensitas tabiat, tingkah laku dan kepribadiannya merupakan perilaku organisasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan informasi yang menjadi salah satu sumber daya untuk menjaga dan memelihara, memajukan dan mengembangkan organisasi secara dinamis sesuai dengan tujuannya. Di samping itu, komunikasi dapat juga diartikan sebagai proses penyampaian informasi berupa gagasan, pendapat, penjelasan, saran-saran dan lain-lain dari sumbernya kepada dan untuk mempengaruhi atau berupa respon sesuai dengan yang diinginkan sumber informasi. Baik, adapun pembahasan kedua yaitu konsep dasar komunikasi. Komunikasi dalam kehidupan manusia sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu tidaklah dapat dipungkiri, demikian pula halnya dalam suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik dan membantu kelancaran organisasi, demikian pula sebaliknya kemudian yang efektif adalah merupakan bagian yang penting bagi semua organisasi. Dalam kenyataan yang ada, komunikasi akan muncul dalam setiap proses organisasi. Bahkan dapat diilustrasikan bahwa organisasi yang tanpa komunikasi diibaratkan manusia yang kekurangan aliran darahnya. Apabila kurang darah manusia yang menjadi lemah, demikian pula sebaliknya. Maka itu komunikasi yang baik harus selalu dijaga agar tetap stabil sehingga tidak menimbulkan apa yang disebut miscommunication. Sekian video dari saya. Akhir kata, semoga Tuhan senantiasa mencerahkan dan merahmati hati dan pikiran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibawa oleh saudara saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseptual dalam organisasi. Dapat disimpulkan bahwa setiap kelompok orang yang bekerja sama akan terjadi yang namanya komunikasi atau hubungan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga menampilkan perilaku yang mendorong timbulnya kesadaran dalam berkomunikasi untuk menciptakan tujuan organisasi yang telah ditentukan. Konseptual dalam konteks organisasi mengacu pada ide, gagasan, atau landasan intelektual yang membentuk dasar untuk strategi kebijakan atau praktik dalam pengelolaan organisasi. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari tindakan dan keputusan organisasi. Baik, adapun beberapa contoh konseptual dalam organisasi. Yang pertama itu pengelolaan risiko. Ini melibatkan pemahaman konseptual tentang identifikasi, penilaian, dan penanganan
dan penanganan risiko yang mungkin terjadi dalam organisasi. Adapun yang kedua adalah inovasi. Inovasi melibatkan pemikiran konseptual yang mendalam tentang bagaimana organisasi dapat menciptakan atau mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru dan meningkatkan produk-produk baru, layanan atau proses mereka. Yang ketiga adalah kepemimpinan transformasional. Konsep ini berkaitan dengan gagasan bahwa pemimpin organisasi dapat mempengaruhi perubahan signifikan dan positif melalui visi, integritas, dan pergerakannya terhadap karyawan. Adapun keempat yaitu kebijakan etika. Organisasi seringkali memiliki konsep etika yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keadilan, integritas dan tanggung jawab sosial. Adapun yang kelima adalah keberlanjutan organisasi. Konsep ini mencangkup pemahaman konseptual tentang bagaimana organisasi dapat bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang dan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan sedikit tentang konseptual dalam organisasi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, dan materi yang akan saya bawakan mengenai proses komunikasi dalam organisasi. Jadi, proses komunikasi dalam organisasi itu pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai macam tahapan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang yang nantinya akan berubah-ubah dan tak ada henti-hentinya dalam rangka penyampaian suatu pesan. Dan proses komunikasi itu merupakan proses yang timbal balik, karena antara si pengirim dengan si penerima pesan itu nantinya saling mempengaruhi satu sama lainnya, dan dengan demikian pula itu akan terjadi yang namanya perubahan tingkah laku dalam diri individu, baik pada aspek afektif atau psikomotor. Dan melalui proses itu maka kita akan dapat menentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh setiap individu atau kelompok. Misalnya tentang bagaimana menentukan langkah atau hasil yang akan diperoleh ke depannya. Karena dengan komunikasi itu nantinya kita dapat menjadikan pedoman dalam menentukan apakah kerjasama yang dapat apakah kerjasama ini dapat dilanjutkan atau tidak. Dan komunikasi itu sangat berperan dalam menjaga kebutuhan manusia, karena komunikasi itu dibangun sebagai sebuah mekanisme penyesuaian diri untuk manusia. Dan mekanisme penyesuaian diri yang dimaksud di sini itu adalah sebagai alat bagi manusia yang digunakan untuk menolong mereka atau mengenali dan merespon tentang berbagai macam eksistensinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.